sampai lagi ya. Ambulannya. Setidaknya sebanyak 33 pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Aceh Singkil harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil. Para pelajar itu mengalami mual, pusing, dan sakit perut beberapa jam pasca menyantap menu makanan bergizi gratis atau MBG. Puluhan pelajar itu berasal dari sekolah yang berbeda, mulai dari sekolah dasar hingga SMA. Namun MBG yang mereka santap berasal dari dapur MBG yang sama. Mual-mual tapi nggak bisa muntah. Mulai dari pulang sekolah, cuman tambah lama, tambah pening, tambah lemas dia. Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon kemudian menyambangi para pasien itu guna melakukan pemantauan. Safriadi juga berjanji seluruh pasien yang merupakan pelajar itu akan mendapatkan perawatan yang maksimal. Berusaha melayani bagaimana supaya malam ini bisa ya sembuh, dan juga besok akan kita cek ya makanannya itu apa penyebabnya menyebabkan mereka ini sampai sakit perut, pusing-pusing. Hingga kini petugas masih menunggu data autentik apakah penyebab peristiwa dari menu MBG atau ada penyebab lainnya. Atas kejadian ini, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil akan membentuk tim guna melakukan pengecekan dan pemantauan terhadap dapur MBG yang ada. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, korban tewas akibat minuman keras oplosan di Subang, Jawa Barat bertambah menjadi 9 orang. 2 lainnya masih dirawat intensif di RSUD Subang. Isak tangis keluarga pecah di area pemakaman umum mengiringi pemakaman jenazah korban miras oplosan di Subang, Jawa Barat. Korban merupakan yang ke-9 tewas akibat mengonsumsi minuman keras oplosan. Para korban terdiri dari 8 laki-laki dan 1 orang perempuan. Mereka diduga menggelar pesta minuman keras pada minggu lalu. Sehari berselang, para korban mulai mengeluhkan mual, muntah, hingga penurunan kesadaran. Sejak Senin, korban berjatuhan dan akhirnya meninggal dunia. Dugaan sementara, korban meminum minuman keras yang dicampur serbuk minuman energi. Jumlahnya katanya 9. Nah, mungkin kita mau cari dulu data benar otentiknya. Yang dirawat nih? Yang dirawat setahu kita baru informasi baru 3 di rumah sakit di Ciereng. Sementara itu, korban selamat masih dalam perawatan tim medis, sementara kasusnya masih dalam penyelidikan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri kepergok warga ketika hendak mencuri sepeda motor di Cikajang, Garut, Jawa Barat. Ya, pelaku diamuk massa hingga babak belur. Inilah video amatir saat seorang pencuri kepergok warga ketika hendak mencuri sepeda motor yang terparkir depan toko bangunan di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, Garut. Pelaku yang merupakan warga Kecamatan Sukaresmi ini langsung diamuk massa. Beruntung petugas dari Polsek Cikajang datang ke lokasi sehingga pelaku dibawa ke Mapolsek Cikajang. Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor serta beberapa kunci yang diduga digunakan untuk melakukan aksi pencurian. Kemudian pelaku berinisial AR, 32 tahun, warga Sukaresmi, Kabupaten Garut, itu setelah motor ditinggalkan oleh korban, menggunakan kunci, pelaku dengan menggunakan kunci T atau kunci asta, berusaha membongkar kontak kendaraan tersebut. Diketahui pelaku sudah sering melakukan aksi pencuriannya di sejumlah lokasi. Kini pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, I.I. 'I' Solihin, iNews melaporkan.
Masih dari informasi pencurian, pemirsa, 2 komplotan pencuri di Sidoarjo, Jawa Timur menggasak motor pengunjung minimarket dalam waktu singkat. Ya, sementara di Palembang, Sumatera Selatan, pencuri menggasak motor lansia yang sedang berbelanja. Inilah detik-detik 2 orang anggota komplotan pencurian kendaraan bermotor saat mencuri sepeda motor di halaman sebuah minimarket di kawasan Bebekan, Taman Sidoarjo. Para pelaku memantau situasi halaman parkir. Suasana sepi, salah satu pelaku mendatangi sebuah motor yang akan dicuri. Sementara satu pelaku lainnya memakai jaket ojek online menunggu di atas motor. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pelaku berhasil merusak kunci motor dan langsung melarikan diri keluar halaman parkir minimarket. Sedangkan satu pelaku lainnya mengikutinya dengan menggunakan motor. Aksi curanmor di wilayah Satu Palembang semakin meresahkan. Dalam hitungan menit, sepeda motor milik lansia yang berbelanja roti di minimarket raib. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat, kedua pelaku langsung mendekati sepeda motor korban. Tak lama korban memarkirkan motornya. Mengetahui adanya kamera pengawas, pelaku sengaja mengenakan masker dan helm agar wajahnya tidak diketahui. Salah satu pelaku terlihat turun dari motor dan merusak kunci motor Matic yang terparkir menggunakan kunci letter T. Kejadian pencurian ini dialami seorang wanita lansia yang sedang ke minimarket untuk membeli roti. Sewaktu keluar dari minimarket, motor sudah raib. Korban pun melapor ke Mapolsek Saku Palembang. Aduh, Camar, nih pagi-pagi ya banyak banget informasi pencurian ya. Baru kita lihat aja udah 3 nih informasi pencurian motor. Dan sekarang curanmor itu sekarang lebih pinter-pinter lagi. Mereka sudah lebih expert lagi. Karena sekarang pakai kunci ganda pun ternyata bisa diakalin juga. Nah, terus apa fungsinya kunci ganda dan gimana pengamanan yang benar untuk ngamanin motor? Ya, memang kalau sekarang ya mau tidak mau kita harus menitipkan kendaraan ya ke tukang parkir, atau memang kita harus memang lebih concern lagi ya, lebih aware lagi untuk melihat lebih peduli lagi dengan barang bawaan kita termasuk motor ya. Oke, menjaga, tapi juga sebenarnya keamanan juga harus dijaga ya. Iya, betul. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keamanan ini juga harus menjaga supaya semuanya kondusif begitu ya. Tapi tidak hanya motor aja nih yang dicuri, Friska. Apa aja yang dicuri lagi? Emas senilai 1,5 miliar rupiah ya. Polisi berhasil menangkap pelaku pencurian emas di sebuah rumah di Badung, Bali. Ya, pelaku merupakan seorang residivis 5 kasus yang sama. Jadi 5 kasus sebelumnya itu sama-sama nyuri emas. Kita lihat ya. Lima kali berurusan dengan hukum dalam kasus pencurian tidak membuat jera pelaku berusia 45 tahun ini. Laki-laki yang kini menyandang status perempuan ini kembali ditangkap unit Reskrim Polsek Kuta. Pelaku terekam kamera CCTV di sebuah rumah di kawasan Jalan Legian Kuta pada 28 Januari lalu. Pelaku memanfaatkan kesempatan rumah dalam keadaan kosong untuk mengambil perhiasan emas senilai 1,5 miliar rupiah. Usai menerima laporan, petugas berhasil menangkap pelaku di tempat kosnya di Badung, Bali. Kepada petugas, pelaku mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu kami melakukan penyelidikan langsung dengan cepat, tidak lama, dalam kurun waktu 3 jam, pukul 16 atau pukul 4 sore, kami langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka, yaitu di kosnya di Jalan Campuhan 1 atau di kawasan Dewi Sri. Kini tersangka kembali terancam 5 tahun penjara sesuai pasal 476 KUHP. Barang bukti emas dan pakaian yang digunakan tersangka turut diamankan petugas. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Camar, tadi ada pencurian motor, kemudian ada pencurian emas sampai 1,5 miliar, sekarang pencurian brankas. Waduh. Karena berdalih memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, seorang kernet bus pariwisata nekat mencuri 2 brankas perusahaan. Ya, uang tunai puluhan juta rupiah digasak pelaku.
Tim Reskrim Polresta Sidoarjo meringkus seorang kenek bis pencuri 2 berangkas perusahaan berisi uang tunai puluhan juta rupiah. Pelaku diciduk di tempat persembunyiannya di rumah keluarganya di Paciran, Lamongan. Uang tunai sisa hasil kejahatan turut disita sebagai barang bukti. Sebelumnya pelaku nekat menggasak 2 berangkas berisi uang 31 juta rupiah di kantor perusahaan bus pariwisata tempatnya bekerja terekam CCTV. Pelaku berdalih nekat melakukan aksi kriminalitas demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Tadi dengan modus operandinya dengan kawan-kawannya beras untuk mencari lengannya temannya yang diberikan kepercayaan membawa kunci uang tersebut. Jadi kerugian korban ini 31 juta setelah digunakan oleh Pak pelaku tersisa yang kita amankan 11 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diamankan ke sel tahanan Polresta Sidoarjo. Ya, dari informasi pencurian kita ke informasi lain, Camar dan pemirsa. Teror bom Molotov terjadi di kawasan pertokoan emas Jalan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, seorang ibu-ibu melempar Molotov ke salah satu toko emas hingga membakar etalase emas. Aksi nekat seorang perempuan menggegerkan kawasan pertokoan emas di Jalan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Perempuan berinisial S diduga melempar bom Molotov ke dalam toko emas logam mulia. Bom Molotov yang digunakan pelaku terbuat dari botol air mineral yang diisi bahan bakar minyak, kemudian dibakar dan dilempar ke arah etalase toko. Beruntung warga dan pedagang di sekitar lokasi sigap mengamankan pelaku sebelum api membesar. Petugas kepolisian tiba di lokasi dan langsung mengamankan terduga pelaku. Tadi terlihat barang bukti cukup banyak, nilainya di atas 1 miliar, sudah sempat mau diambil begitu dan akhirnya bisa kita amankan untuk pelaku. Nah, ini pelaku perempuan, inisialnya S, dan dia memang setelah kita dalam ini terjerat hutang. Barang bukti berupa sisa botol Molotov dan cairan mudah terbakar telah diamankan. Sementara perhiasan emas yang sempat diambil langsung dikembalikan kepada toko emas. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.